Kita lanjutkan anak-anak. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian merasa ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, 3 ataukah 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Lalu jika ternyata sholatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya hadis yang ketiga. Dari Abdullah ibnu Buhainah al-Asdi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pernah melaksanakan salat zuhur, namun tidak melakukan duduk tasyahud awal. Setelah beliau menyempurnakan salatnya, beliau sujud 2 kali dan beliau bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk sebelum salam. Maka orang-orang mengikuti sujud bersama beliau sebagai pengganti yang terlupa dari duduk tasyahud awal. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari 3 penjelasan hadis di atas, anak-anakku sekalian, ya, mari kita berdiskusi ya. Tentu dari pengalaman-pengalaman kalian yang pernah kalian laksanakan, yang pernah kamu lakukan, ya. Banyak sekali hal-hal yang perlu ditanyakan mengenai sujud sahwi. Ya. Mari kita diskusikan aktivitas siswa. Setelah memahami pengertian dan hukum sujud sahwi, diskusikan permasalahan berikut. Ya, diskusikan. Atau renungkan, ya, atau pikirkan dalam benak kalian ya. 1. Bolehkah saat melakukan sujud sahwi kita membaca bacaan seperti sujud biasa dalam sholat? Nah, ya, boleh tidak? Berikan alasanmu, ya. Silakan nanti kalian, ya, pikirkan atau mungkin kalian pernah mendapatkan pertanyaan ini sebelumnya dan bisa kalian berikan komentarnya, ya, sebagai alasan dalam bentuk voice note, ya. Kedua, apa yang kamu lakukan jika lupa tidak tahiyat awal pada rakaat kedua dan langsung berdiri melanjutkan rakaat ketiga dan seterusnya hingga salam. Sementara kamu lupa tidak melakukan sujud sebelum salam. Nah, apa yang kamu lakukan anak-anakku semuanya? Ya, apakah kamu langsung pergi karena terburu-buru mau membuka game, ya, mau main game, buru-buru sholatnya, ya, padahal kamu ingat. Nah, ataukah kamu segera melakukan sujud sahwi, ya? Tanyakan pada pengalaman diri sendiri, ya. Alangkah baiknya jika setelah kalian ingat, lakukanlah sujud sahwi. Tidak lama, sebentar ya anak-anak. Sebab-sebab sujud sahwi. 1. Meninggalkan sunnah abad, yaitu apa itu sunnah abad? Yaitu amalan sunnah yang apabila tertinggal maka disunahkan sujud sahwi, ya. Sunnah abad. B. Ragu-ragu dalam hal meninggalkan sunnah abad. Ya, ragu-ragu, posisi ragu-ragu. C. Mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa. Ya, seperti menambah rukun sholat. Jika seseorang menambah amalan sholat karena lupa, misalnya ia ruku 2 kali atau berdiri di waktu ia harus duduk, atau sholat 5 rakaat pada sholat zuhur misalnya, maka disunahkan sujud sahwi, ya.
D. Memindahkan rukun qauli ucapan kepada yang bukan tempatnya. Misalnya membaca surat Al-Fatihah ketika ruku ya. Karena pikiran kamu larinya kemana-mana, main game lupa ya. Ruku kok harusnya subhana rabbiyal azim, bacanya surat Al-Fatihah. Nah, itu kalian harus sujud sahwi ya. Ragu-ragu jumlah rakaat. Contoh ketika ragu apakah baru 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, maka yang ditetapkan adalah 3 rakaat. Lalu menambah 2 rakaat lagi dan sujud sahwi ya. Apakah udah 3 rakaat atau 4 rakaat ya. Jadi kita ambil yang paling sedikit. Nah, tetapkan 3 rakaat. Berarti kalian tambahkan lagi 1 rakaat ya. Tambahkan 1 rakaat dan diakhiri nanti di rakaat terakhir sebelum salam kita melakukan sujud sahwi. Ya. Ini beberapa aktivitas ya. Duduk tasawuf awal, membaca amin ya, nanti centang apakah sunnah abad, sunnah hayat, sujud sahwi atau tidak perlu sujud sahwi ya. Tuh ya. Membaca tasawuf awal, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, membaca doa kunut, berdiri saat membaca doa kunut, membaca tasbih ketika ruku, membaca sholawat atas Nabi pada saat tahiyat awal, membaca doa iftitah, membaca sholawat pada keluarga Nabi pada saat tahiyat akhir, membaca tasawuf akhir, mengucapkan salam ya. Apakah termasuk sunnah abad ataukah sunnah hayat, sujud sahwi atau tidak? Kalau sunnah abad, contohnya duduk tasawuf awal itu termasuk sunnah abad, maka kalau kita tinggalkan atau kita kelupaan, maka kita lakukan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat tidak perlu sujud sahwi ya. Tuh. Kapan sujud sahwi itu dilakukan? Apakah sujud sahwi dilakukan setelah salam ataukah sebelum salam? Nah, ternyata sujud sahwi itu ada yang dilakukan setelah salam dan ada juga yang dilakukan sebelumnya. Sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam, contohnya lupa mengerjakan sunnah abad dan teringat sebelum sholat. Jadi teringatnya sebelum sholat seperti yang sudah Pak Guru sampaikan sebelumnya ya. Ragu terhadap hitungan jumlah rakaat sholat yang sedang dikerjakan, dan musholli atau orang yang sholat tidak yakin mengenai jumlah rakaatnya. Udah tadi disampaikan ya. Sujud sahwi yang dilakukan setelah salam, terdapat penambahan rakaat salam ya. Terdapat penambahan gerakan dalam sholat. Ragu dan bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan ya. Biasanya ini sesudah salam ya, menambah rakaat. Tadi udah salam lupa diingatkan ya sama tetangga yang sedang jemaah yang lain yang di depan kita ya, mungkin beliau memperhatikan kita ya, diingatkan bahwa kita kurang jumlah rakaatnya, maka kita nambah rakaatnya dulu ya, kemudian sujud sahwi ya. Hukum sujud sahwi. Banyak hikmah yang dapat kita ambil dari pelaksanaan sujud sahwi ini. Di antaranya adalah menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur ya. Seolah-olah kita tidak pernah lupa ya. Manusia itu tempatnya lupa dan salah ya. Karena banyak pikiran sehingga tadi antara adzan dan iqamah setan ketika adzan berpaling kemudian kembali lagi. Ketika qomat berpaling lagi kembali lagi ya. Dan seterusnya sehingga setan menyelinap antara manusia dan pikiran dan nafsunya ya, sehingga lupa akan jumlah rakaatnya. Menumbuhkan sikap rendah diri di hadapan Allah ya. Hikmahnya ya menumbuhkan sikap rendah diri di hadapan Allah. 3. Menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba sekaligus kesadaran akan keagungan Allah yang Maha Kuasa.
4. Menyadarkan bahwa manusia adalah sering salah dan lupa, sehingga harus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian anak-anak ya. Mari dikerjakan oleh kalian aktivitas ini. Suatu ketika Hasan melaksanakan salat maghrib berjamaah bersama teman-temannya. Setelah salam, teman di sampingnya mengingatkan bahwa Hasan kurang 1 rakaat lagi karena dia ketinggalan. Masbuk ya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Hasan? Apakah ia harus menambah 1 rakaat lagi ataukah cukup sujud sahwi? Nah, itulah pertanyaannya ya. Kedua, setelah mempelajari ketentuan sujud sahwi, coba kalian praktikkan sujud tersebut secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang siswa, 4 atau 5 orang. Jangan lupa bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman-teman kamu. Ya, ini kalau aktivitas ini dilakukan kalau kondisi kita dalam keadaan normal ya. Sekarang kalau dalam kondisi darurat COVID-19, maka tidak perlu dipraktekkan. Silakan anak-anak dipraktekkan di rumah ya. Kalau terjadi lupa ya kalian bacalah sujud sahwi tadi, bacaannya harus dihafalkan ya. Demikian anak-anak, segala bentuk pertanyaan bisa disampaikan melalui grup WA ya, bisa melalui voice note ataupun rekaman lainnya ya, atau pertanyaan ketik ya dalam komentar di grup WA kelas masing-masing. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya. Nanti akan Pak Guru absen di chattingan ya. Yang hadir hari ini lambaikan tangannya ya. Nanti akan langsung Pak Guru centangin di daftar bukunya. Buku absen Pak Guru. Yang tidak melambaikan berarti tidak mengikuti pelajaran. Lambaikan tangan untuk pelajaran fikih, tulisnya fikih, lambaikan tangan ya. Fikih, lambaikan tangan. Atau video ini kamu tanggapin dengan melambaikan tangan. Itu berarti kalian hadir dan menyaksikan video ini. Langsung akan Pak Guru catatkan siapa-siapa yang hadir dan siapa-siapa yang tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.